dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi hidup. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita sekalian pada pagi ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman-Nya dan yang mau melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, berdasarkan pembacaan kita pada pagi hari ini yang agak sedikit panjang, saya ingin memberi tema buat kita pagi ini, kehadiran Yesus membangkitkan dan memulihkan. Kehadiran Yesus membangkitkan dan memulihkan. Anak-anak yang mau catat dengar baik-baik, karena biasa nanti kita salah. Kehadiran
Kehadiran Yesus membangkitkan dan memulihkan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, pagi ini ada dua tokoh yang cukup menarik untuk kita ceritakan dan berbicarakan. Yang pertama tentang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Anaknya sakit parah dan akan mati. Dan akhirnya mati dalam bacaan kita pagi. Tapi yang kedua, kita bertemu dengan seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Bapak Ibu sekalian, waktu saya membaca perikop ini, dan saya mencoba untuk menghayati apa yang dirasakan oleh Yairus dalam kedudukannya sebagai kepala rumah ibadat, di mana dalam kedudukan dia pasti menjadi orang yang terhormat, menjadi panutan, orang yang berpengaruh dalam hidupnya. Tapi rupa-rupanya menjadi orang terkenal, orang yang punya pengaruh, dan orang yang mungkin dipandang terhormat, tidak selamanya hidupnya baik-baik saja. Faktanya membuktikan Yairus juga punya pergumulan hidup, punya persoalan hidup. Dan ceritanya bercerita tentang anak perempuannya yang sedang dalam keadaan sakit berat dan akan mati. Anaknya tadi diceritakan berapa tahun? 12 tahun. Ada dua hal yang berbeda. Anak Yairus, kepala rumah ibadat ini, sakit sudah 12 tahun. Sakit umurnya 12 tahun. Tapi ada seorang perempuan yang sakitnya berapa tahun? 12 tahun. Pertanyaan saya, kira-kira kalau saya dan Bapak Mama adalah Yairus, kira-kira apa yang kita rasakan? Bapak, karena nanti Mama saya tanya tentang pendarahan 12. Kalau kita adalah Yairus, yang anaknya sedang sakit, kira-kira pertanyaan saya Bapak-bapak, halo Bapak-bapak yang baik dong. Kira-kira apa yang kita rasakan sebagai ayah, sebagai bapak buat anak-anak? Jangan tunduk, kok ini barang-barang bukan sesuatu yang kalau sakit, anak-anak sakit, kira-kira kita mau bikin mana? Atau cuek. Bapak-bapak saya mau yang bapak-bapak, responnya apa kira-kira? Kira-kira. Pak Immanuel, coba saya, ini bukan soal benar salah. Pak Ari, apa? Rita belum pernah sakit kok. Saya yakin lah, semua pasti ada jawabannya, hanya agak mungkin kurang. Tidak apa-apa, saya kira hidup ini kita santai di gereja juga kita buat sedemikian supaya tidak ada yang tegang, gitu ya. Kenapa demikian? Karena sekarang ini ada begitu banyak penyakit modern, orang tiba-tiba tidak bisa jalan karena pikiran. Jadi hidup ini buat santai, di gereja juga kita buat, kita boleh berbicara. Yang penting dalam koridor yang benar. Gitu ya. Saya percaya semua bapak-bapak yang hadir pagi ini, ketika anak sakit pasti pertama panik dan berusaha sedapat mungkin untuk mencari pertolongan, entah obatkah, entah apakah, dan seterusnya. Saya tanya, kira-kira betul atau salah? Kira-kira pasti benar. Kecuali Bapak ada mabuk, payah Bapak itu mungkin sempat terpikir. Tapi kalau normal, pasti lari. Apalagi kalau sakitnya terasa agak besar atau berat, panik juga kita pasti. Itu umum terjadi. Saya kira Mama juga demikian. Apalagi kita sayang dengan anak. Saya kadang-kadang
Minta maaf dalam kesendirian kadang-kadang ketika kalau terjadi rasa kayak terharu, sedih, bercampur. Kita mau buat ke mana, gitu ya. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu atau mama-mama yang mungkin merasa sudah 12 tahun sakit seperti perempuan, kalau sudah 12 tahun, tapi sakit dalam beberapa waktu yang panjang. Kira-kira seperti apa? Seperti apa yang dirasakan oleh mama-mama? Kalau seandainya atau melihat orang yang sakit sampai belasan tahun, saya rasa ini mama-mama pasti stres, stres babai. Bukan mandi meminta. Kita mama ini mama baru 2 minggu di rumah, dia termasuk dia kuat. Mentua sang berdaya, suara melenting. Entah apa yang dia bicarakan, tapi saya rasa, memang tidak gampang. Tidur saja di tempat tidur, tidak buat apa-apa, tapi rupa-rupa sesuatu yang membosankan juga. Betul pesannya. Ini sakit. Karena saya tahu persis saya mama, kalau dia datang dari kampung, kalau masih memungkinkan matahari masih ada, pulang. Kita bilang, tidur ame. Dia alasan pertama lampu belum menyala. Kita bilang, lampu nanti biar dia gelap begitu. Ayam belum kas makan. Kita bilang ayam nanti, babi belum urus. Kita bilang nanti kucing juga belum dikasih makan. Semua alasan nanti terakhir mau tidak mau kita biar kalau gitu nanti. Jangan. Tidak bisa larang. Kalaupun terpaksa dia tidur, itu jam 5 pagi disuruh bangun siap-siap. Antar. Tapi apa yang saya mau bilang hari ini? Ketika dalam keadaan sakit tidak berdaya, yang ada adalah suara yang melenting terus. Artinya saya mau cerita, itulah fakta kehidupan. Amin kok. Bayangkan 12 tahun sakit, pendarahan. Saya mau tanya, ibu-ibu minta maaf, mohon maaf. Pendarahan ini sesuatu yang tidak baik pastinya. Amin. Minta maaf, 1000 minta kalah, minta maaf. Mama-mama yang mungkin pas haid, minta maaf, akan mengamankan diri sekuat sebisa mungkin untuk jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak baik. Amin. Apalagi sampai mau keluar berinteraksi dengan banyak orang, pasti berusaha sedapat mungkin yang terbaik. Ini 12 tahun, saya membayangkan bukan perkara yang mudah. Sakit penyakitnya adalah penderitaan yang dia bawa. Tapi penderitaan ini menyebabkan tekanan pikiran, rasa minder, rasa malu, kecil hati, dan lain sebagainya, Sama halnya dengan Gaius, karena kedudukannya adalah kepala rumah ibadah, anaknya sakit parah. Sementara dia sangat mengasihi dan menyayangi, saya kira sangat tertekan dengan situasi. Dan saya rasa ini manusia. Ketika kita berada dalam situasi yang tidak baik karena penderitaan, ketika kita berada dalam situasi karena sakit dan penyakit, kita dalam situasi yang mungkin kita tidak punya apa-apa karena keuangan yang susah, saya rasa siapapun kita, setegar siapapun kita, pasti juga akan merasakan penderitaan dan kesusahan. Amin kok. Kalau semua baik-baik saja, saya kira aman. Kami menghadapi situasi yang seperti Yairus dan perempuan yang pendarahan 12 tahun. Saya mau gembira, bukan sebuah perkara yang mudah dan gampang. Namun demikian Bapak Mama, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila pikiran kita mengandalkan kekuatan berpikir dan kemampuan kita secara akal manusia, saya memang berpikir kita ada seorang pun
yang bisa menjalani kehidupan dengan baik seperti Yairus dan perempuan yang 12 tahun mengalami penderitaan. Tertekan, bingung, stres pasti akan menghinggapi. Dan ini saya kira terjadi dalam kehidupan kita di zaman sekarang. Walaupun mungkin kita tidak sedang mengalami sakit yang seperti dialami oleh Yairus dan perempuan ini. Tapi kalau boleh kita jujur, berapa banyak perkara, berapa banyak kesulitan dalam keluarga dan rumah tangga yang menyebabkan kita mungkin mengalami tekanan yang hebat. Yang mungkin akhirnya membuat kita stres juga, pikiran juga, tidak nyaman juga, dan mungkin terganggu karena berbagai hal. Kenapa tidak demikian? Saya yakin dan percaya kita semua mengalami itu. Walaupun ceritanya berbeda-beda satu dengan yang lain. Amin. Ada banyak orang yang mungkin persoalannya bukan karena sakit penyakit, tapi mungkin karena masalah rumah tangga. Ada orang yang mungkin bukan masalah rumah tangga dan sakit penyakit, tapi masalah kesejahteraan, keuangan barangkali, usaha barangkali, pekerjaan barangkali, dan lain sebagainya. Intinya, Pak, semua kita yang tengah hidup dalam perjalanan di dunia ini pasti pernah mengalami berbagai tekanan-tekanan kehidupan yang seringkali kita alami dalam hidup ini. Namun demikian, kita boleh berbangga dan bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Yesus, Tuhan yang hebat dan luar biasa. Amin. Sekalipun, dengarkan baik, sekalipun Yairus dalam kondisi yang tidak berdaya, perempuan 12 tahun sedang dalam pendarahan yang hebat, Yesus tetap mengasihi mereka. Amin. Mereka memang menderita, Yesus tetap peduli dengan keadaan mereka. Di mana buktinya kita lihat? Kita akan belajar bagaimana supaya Yesus dalam kehadirannya itu dapat membangkitkan dan memulihkan kehidupan kita. Saya perhatikan dalam bacaan kita ada beberapa catatan saya. Yang pertama, bagaimana supaya kehadiran Yesus Kristus dapat membangkitkan dan memulihkan. Yang pertama, bersedia datang dan mendekat kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama apa? Bersedia datang dan mendekat kepada Yesus Kristus. Ayat yang ke-22, kalau kita membaca dalam bacaan kita dikatakan demikian. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki. Ayat 25 dan 27 demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia lalu disebut di situ dia datang dan menjamah. Ayat 28, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan apa? Sembuh. Yang pertama, bagaimana supaya kehadiran Kristus dapat membangkitkan dan memulihkan? Yang pertama, bersedia datang dan mendekat kepada Yesus Kristus. Harus datang. Yairus punya alasan untuk tidak datang kepada Yesus karena dia seorang kepala rumah ibadah. Tapi karena anaknya yang sedang sakit, mau tidak mau dia harus datang mendekat kepada Yesus. Sama halnya dengan perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Karena sudah berobat kemana-mana, kata Alkitab, maka ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mendekat. Bahkan bukan saja mendekat, Alkitab berkata, dia berusaha untuk menjamah, atau dengan kata lain, berusaha untuk memegang ujung dari jubahnya Yesus. Ujung, bukan seutuhnya mengena kepada jubah. Ujung, jubah. Jubah ini nih, yang kuning di mimbar ini kira-kira seperti ini. Jubahnya saya. Ini kalau itu yang itu kuning itu yang di mimbar itu.
kain itu jubah kira-kira seperti itu. Jadi jubah pada zaman itu ujungnya pakai seperti ini. Perempuan ini berusaha untuk hanya mendekat, lalu menjamah, memegang jubahnya saja, ujungnya saja. Tapi prinsipnya adalah bagaimana supaya saya dan Bapak Mama bersaudara mengalami pemulihan dari Yesus. Jalannya adalah harus bersedia datang dan mendekat kepada Yesus. Tidak ada pilihan lain. Ya itu saya tadi bilang, dia bisa saja karena dia kepala rumah ibadat, dia punya uang, bisa saja dia lebih memilih untuk pergi ke dokter, ke rumah sakit, daripada berjumpa dengan Yesus. Ya toh? Bisa saja. Tapi tidak demikian. Justru ayat 22 mengatakan ia datang kepada Yesus. Catatan yang pertama saya adalah bersedia datang dan mendekat kepada Yesus. Hari ini saya dan Bapak Mama, saudara, dalam perjumpaan dengan Tuhan, kita berjuang untuk datang dan mendekat kepada Yesus lewat jalan ibadah hari ini. Amin toh? Ya toh, Bapak Yusuf, Ibu Maria, ini ada di Batak Tepung Pilai, puji Tuhan hari ini datang. Saya bahagia lihat Bapak dengan Ibu. Mereka gak jauh, tidak sampai Tablolong ya, masih di Batak Tepung di sini. Ini Pak Aris dengan Ibu Ruth itu pemilik Bolok PLTU. Udah ada di sana, luar biasa, semangat luar biasa. Tuhan menyertai selalu. Ada kesediaan untuk datang dan mendekat kepada Yesus. Dan saya percaya, seseorang yang terus berdekat dan datang dan mendekat pada Yesus, memang tidak serta-merta segala sesuatu akan dirubahkan dalam sekejap mata memang. Tapi saya meyakini dengan sungguh setiap upaya manusia untuk datang dan dekat kepada Yesus, Tuhan selalu akan memperhitungkan itu. Amin. Makanya benar, 1 Korintus 15 ayat 58, jeripayamu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sekali lagi, jeripayamu dengan Tuhan. Kalau persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. 1 Korintus, dengarkan baik. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Baca baik-baik, dengarkan firman-Nya itu baik-baik. Lalu pegang janji Tuhan bahwa tidak akan pernah. Itu saya imani. Makanya perhatikan Yairus. Dia datang mendekat pada Yesus. Perempuan yang sakit pendarahan pun demikian. Lalu yang pertama, yang kedua apa? Setelah datang, bersedia datang dan mendekat, apa yang dilakukan? Yang kedua, datang dan dalam kerendahan hati. Datang dalam kerendahan hati. Yang kedua, Yairus punya alasan untuk sombong. Sekali lagi, Yairus punya alasan untuk sombong dan mempertahankan kedudukannya sebagai pejabat, sebagai kepala rumah ibadah. Bayangkan dia punya jabatan terhormat. Tapi Alkitab berkata kepada kita dalam bacaan pagi ini, dia datang dalam kerendahan hati. Kata apa yang bisa kita kenakan? Kenapa saya menyimpulkan kerendahan hati? Karena ayat ini berbicara demikian. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, kata yang dipakai adalah tersungkurlah ia, Yairus, di depan siapa? Kaki Yesus. Tersungkur. Tahu tersungkur ya? Saya kira kita tidak bisa terjemahkan. Kita tahu. Waktu dia datang, dia jalan tegak. Begitu dia lihat Yesus, dia tunduk. Dia tunduk. Tanda apa? Kerendahan hati. Dia tahu diri. Dia sadar akan kondisinya. Walaupun di luar sana dia adalah kepala rumah ibadat, dia pejabat, dia orang penting. Tapi waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia tahu kedudukannya. Dia rendahkan hati dan pikirannya. Di hadapan dia tersungkur, saudara. Tersungkur. Artinya dia sadar akan keadaan dia.
sadar akan kondisi dia. Dan saya kira itu biasa lah begitu ya. Kita kalau ketemu dengan pejabat, ya kita akan berupaya sedapat mungkin supaya kita bisa dekat, kita bisa dapat perhatian dari mereka. Iya toh? Kita akan berusaha sedapat mungkin. Orang ini juga demikian. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, tersungkurlah ia. Dia merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Kadang-kadang juga kita lupa gitu ya. Kita terlalu bangga karena kita orang hebat, mungkin sukses, atau mungkin kita diberkati, seringkali kita lupakan Tuhan dan kedudukan kita. Tapi mari kita belajar hari ini dari Yairus sang pejabat ini. Dia rendah hati datang berjumpa dengan Tuhan. Dia sadar akan keadaan dia sadar akan kebutuhan yang dia perlukan daripada Tuhan. Karena itu dia datang tersungkur untuk memohon belas kasih daripada Tuhan. Sama dengan perempuan itu. Ayat 27 menjelaskan buat kita begini. Dan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Siapa dia ini? Ayat yang ke-27. Perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Rupa-rupanya perempuan ini sebelum-sebelumnya sudah mendengar berita tentang Yesus. Lalu dia di tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah dia. Mendekat. Makanya saya mau bilang kembali ke bagian yang pertama. Seseorang yang dekat dengan Tuhan memang bukan berarti hidup seperti tol. Bukan berarti semua akan mudah dan gampang saja. Tapi saya yakinkan Bapak Mama Bersaudara, orang yang datang dan mendekat pada Tuhan, pada situasi tertentu, Tuhan menolong dan memberkati dengan luar biasa. Kalau bukan hari ini, kalau bukan bulan ini, kalau bukan tahun ini, imani pada suatu masa Tuhan memperhitungkan setiap yang kita lakukan. Lalu Tuhan akan membalas setiap dengan kasih karunia. Itu saya pengiman. Karena saya membayangkan begini, kalau dengan pejabat di dunia ini saja, kalau kita datang, kita minta waktu kita datang dengan kerendahan hati, dia perhatikan kita, masakan Tuhan tidak demikian. Ini kemarin yang ikut peresmian Sumur Bor ini bantuan dari Kapolda, dia pesan, Ibu Minci ada, ya. Saya didaulat oleh masyarakat Kelurahan Fatukwa untuk kata hati dari masyarakat. Bapak Mama itu di dalam di depannya itu Kapolda, Wakapolda, pejabat utama dari Polda NTT bersama Kapolresta. Waktu saya kata sambutan, di ujung kata sambutan saya bilang, Pak Kapolda, Bapak, sumur ini tidak akan berarti apapun kalau dia hanya di tempat ini. Jadi saya minta bantuan tambahan untuk perpipaan supaya air ini bisa dibagikan ke bawah. Saya ancang-ancang di SD. Kalau betul Ibu Mir. Makanya saya dari sana, saya sudah di sana, saya telepon guru-guru cepat merapat. Karena bagaimanapun target saya, kalau saya sendiri saya tidak terlalu pusing dengan air. Tapi SD paling tidak mengurangi tiap bulan 200.000 toh. Lalu saya waktu bilang di Kapolda, Bapak Kapolda minta tambahan anggaran. Kedua saya pun permintaan waktu saya bicara dengan depan Kapolda. Ini orang pikir itu Polda, pikir itu bintang 2 ini. Dia pikir-pikir ini orang gila juga. Betul. Saya bilang dia Pak Kapolda di sini butuh penerangan. Banyak pencurian dan salah satu penyebab pencurian karena gelap di mana-mana. Apa yang saya mau bilang? Waktu dia kembali bangun, yang kedua dia yang sambutan, dia bilang apa ke saya? Pak Julius, tak usah minta pipa. Cari di mana lokasi untuk kita gali tambah sumur. Saya bilang, Mat, haleluya. Tuhan jawab doa. Bisa 2-3 boleh. Kemarin saya dapat laporan dari belakang. Sudah ada titik untuk sumur bor yang kedua. Oh, saya bilang, Tuhan kita luar biasa. Amin.
Ini Kapolda, di depan Kapolda. Ini saya minta di depan jenderal. Bintang 2, Pak Yusuf. Saya minta. Jawaban dia kedua dibilang, Bapak Yulius, kalau hanya sekedar tiang listrik, data yang di daerah, berapa tiang yang mau dikasih, terlalu bisa. Saya kasih tahu, apa artinya saya mau bilang. Kalau kita dekat dengan Tuhan, bukan saya yang hebat, tapi kita dekat dengan Tuhan waktu kita bicara dengan orang. Sekalipun dia jenderal, dia akan dengarkan kita. Amin. Percaya itu. Karena kita berbuat yang terbaik buat Tuhan, tapi buat orang lain. Yang saya perjuangkan, saya ngomong, ini kan bukan minta buat pribadi saya. Sekalipun waktu dia pulang, dia pegang tangan saya, dia bilang saya dengar Bapak berusaha di bidang pendidikan. Iya, saya bilang. Bapak di bawah situ ada PAUD dan SD. Di atas gua ada sekolah. Dibilang, saya nanti dengan istri saya akan datang kunjungi. Doakan saya supaya saya datang kunjungi bersama dengan istri saya. Orang muslim. Apa yang saya mau bilang? Butuh kita dekat pada Tuhan. Waktu kita berbuat sesuatu untuk Tuhan dan kita lakukan dengan baik. Itu saya bilang waktu saya bicara habis itu. Banyak polisi antara percaya dan tidak percaya. Karena logikanya biasanya omongnya harus lurus-lurus di depan jenderal. Saya belum bicara, mereka bilang 5 menit. Dari sana ada anggota saya tenang. Saya masih ngomong juga. Tenang, saya belum sampai di situ saya bilang. Tapi begitu saya selesai semua bilang, Bapak permintaan bagus. Dapat sumur bor gratis ini. Siapa yang tidak senang? Makanya saya mau bilang, semua sangat Yairus punya hak untuk tidak datang mendekat pada Yesus. Tapi waktu dia mendekat, dia tahu keadaan dia. Tersungkurlah dia. Sama dengan perempuan. Dia tahu kondisi dia. Dia dari belakang. Dia berkata pada dirinya, aku jangan jumbainya saya dia pegang sedikit, cuma yang penting saya pegang. Saya juga demikian. Saya berpikir, kata sambutan saya hanya kalau sekedar puja-puji orang, setan di luar pengetahuan mereka yang percaya untuk saya omong, saya bilang. Terakhir Pak RT kemarin telepon saya, Pak panggilan, terima kasih banyak. Sekaligus saya sudah kirim bingkisannya buat Papa. Saya bilang, iya, haleluya. Saya sudah terima dengan baik. Karena bagi saya kesempatan itu tidak pernah datang untuk yang kedua kali. Karena itu saya selalu berpikir cepat, manfaatkan kesempatan dengan baik. Yang penting bukan untuk pribadi saya. Amin ya. Kalau untuk pribadi saya malu. Tapi untuk kepentingan banyak orang atau orang lain, biar dia jenderal dan saya taruh dan terakhir dia setuju. Yesus juga demikian. Kehadiran Yairus dan perempuan ini bagi banyak orang ya ini bikin susah saja, bikin repot saja begitu ya. Tapi beda dengan Yesus. Amin. Yesus tidak terganggu dengan penderitaan mereka. Yesus tidak merasa susah karena pendarahan yang 12 tahun. Yesus tidak tersinggung karena dia mengalami pendarahan 12 tahun. Bagi Yesus, kedatangan dia harus membawa dampak yang hebat buat orang lain. Menjadi dampak yang hebat luar biasa. Yang ketiga, datang dan memohon alias berdoa kepada Yesus. Dalam ayat yang ke-23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Datang apa? Memohon atau berdoa kepada Kristus, menyampaikan keluh kesahnya, jujur tentang keadaannya. Itu yang saya bilang tadi, kaitan dengan saya sambutan ke kamu. Kita jujur apa adanya. Di sini butuh air. Jadi sasaran tembak saya itu SD. Supaya kalau air mengalir dari sana kan dia datang taruh di SD. Dan tinggal saya akan ngomong lagi kepada mereka, Pak, SD punya penampungan 5.000.
tinggal pipa tarik dari atas, airnya datang simpan di SD, tinggal masyarakat yang di bawah ini kopi tarik. Gampang toh? Dengan demikian SD bebas dari membeli tangki. Amin. Ceritanya harus bermain cepat, meminta pertolongan Tuhan, meminta dengan ketulusan, mengakui apa. Dia jujur kepada Tuhan. Datang ini anakku sedang sakit berat, hampir mau mati. Kalau engkau datang meletakkan tanganmu atasnya, pasti dia akan hidup dan baik. Ini kan keyakinan toh? Yakin. Datang meminta, mengakui akan keadaan sejujurnya dengan Tuhan. Memang saudara, dalam perjalanan hidup bagi bapak-bapak yang berusaha jujur dengan Tuhan, Tuhan, saya sedang berusaha ini. Tuhan berkati semua usaha dan kerja saya, supaya bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk pribadi dan untuk keluarga. Amin. Mama-mama juga demikian berdoa, mengakui jujur dengan Tuhan apa yang menjadi pergumulan dalam rumah tangga, keluarga. Berulang kali saya sampaikan, berdoa untuk kebutuhan makan dan minum penting ke tidak? Perlu jujur dengan Tuhan. Tuhan, beri kami uang yang cukup supaya kami makan minum. Jangan terlalu susah-susah amat. Beri kami uang yang cukup supaya anak-anak kami bisa sekolah dengan baik. Jangan sampai mereka susah sengsara di kemudian hari. Kenapa demikian? Karena saya terlalu percaya Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang punya segala-galanya. Dia sumber segala berkat. Berkat Tuhan. Mazmur 121 ayat yang kedua bilang apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku dari Tuhan. Ini bukan Tuhan sekedar Tuhan. Dia Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau dia Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, artinya apa? Dia yang punya segala-galanya dalam dunia ini. Dia bisa menggerakkan apa saja dengan siapa saja untuk menjadi berkat dalam perjalanan hidup kita. Dia usahakah, dia kerja kita kah, yang apa saja yang kita buat, tapi kita imani. Dengan kita memohon kepada Dia, kita mengakui Dia, kita meminta pertolongan Dia, kita mengakui keadaan kita apa adanya. Saya percaya apa yang dimintakan oleh Yairus kepada Yesus dikabulkan oleh Yesus. Sekalipun kalau kita baca tadi, dia masih bercerita-cerita, ada laporan, ada pembawa berita yang mengatakan anaknya sudah meninggal, kan? Ya, toh? Kesannya seperti Yesus terlambat, tidak menolong. Tapi kita perhatikan, endingnya adalah Yesus datang dan bilang kepada mereka, tak usah menangis. Dia bukan mati, tapi dia sedang tertidur. Apa yang saya mau sampaikan? Bahwa setiap permohonan kita kepada Tuhan, sekalipun jawabannya terkadang agak terlambat, jawabannya terkadang mungkin tidak sesuai yang kita mau, terkadang mungkin tidak cepat, tapi percayalah bahwa setiap upaya kita untuk datang mendekat, memohon kepada Dia, cepat atau lambat akan ada jalan keluar dan berkat. Amin. Percaya itu. Cepat atau lambat, cepat atau lambat, dan saya terlalu iman. Cepat atau lambat. Makanya tadi pagi, Pak malam dia saya saudara Pak Martin datang, saya bilang kita tengah bergumul untuk banyak hal, untuk sekolah dan lain-lain. Tapi saya bilang dia semua upaya kita sudah lakukan, doa kita sudah lakukan. Kalau hari ini belum terjawab, tetap percaya. Saya punya kepercayaan. Saya sudah berdoa ini pendekatan di sana sini, tapi kalau saat ini belum, bukan berarti saya harus kecewa. Mungkin belum waktunya Tuhan. Tapi kalau waktunya Tuhan, saya percaya semua indah pada waktu. Yang keempat, bagaimana supaya kita mengalami kehadiran Kristus yang membangkitkan dan memulihkan dalam hidup kita? Datang dengan iman, percaya. Datang dengan apa yang tepat? Iman. Berdoa sih berdoa, tapi disertai dengan
iman, punya keyakinan bahwa hanya Yesus yang bisa menolong kita. Pendeta tidak bisa tolong. Saya pun doa, bisa saja saya doakan, tapi kalau Bapak Mama tidak beriman kepada Yesus, tidak bisa mengubah apapun. Amin. Saya begini-begini, tetapi ingat Bapak Mama dalam doa-doa saya. Entah makan, Tuhan berkati jemaat. Saya tidak tahu mereka sudah makan atau belum. Tuhan tolong mereka supaya mereka juga tetap makan dan bersuka cita. Berkati mereka pengusaha, majelis. Tuhan tolong. Saya percaya. Tapi Bapak Mama punya iman. Yairus dan perempuan yang pendarahan 12 tahun ini datang sebenarnya, tapi mereka punya keyakinan iman dalam dirinya. Kalau hanya sekedar datang dan pegang, tidak akan pernah punya dampak apapun. Tapi datang disertai dengan iman dan percaya. Percaya. Dengarkan baik. Waktu perempuan ini bilang gini, ketika dia datang, ini satu pernyataan yang saya suka dari orang ini. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal kujama saja. Dia dulu pernah dengar tentang Yesus, kira-kira begitu. Lalu dia memutuskan, asal kujama saja. Asal kupegang saja. Ini bahasa Kupang. Asal kupegang saja. Dia datang betul. Lalu dia lakukan, pegang juga. Apa yang waktu terjadi setelah dia jama? Perhatikan ayat yang berapa tadi? Ayat yang ke-29. Kita baca sama-sama. Saya baca ayat 28, Bapak Mama baca ayat 29. Kita dapat benang merah. Saya baca ayat 28. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga ketika pendarahannya naiknya merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Ada amin? Ada amin? Jadi apa yang mendahului penyembuhan itu terjadi dalam diri perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan? Apa yang mendahului di ayat yang ke-28 itu? Punya yakin. Dia bilang begini, asal kujama, lalu lanjutan bahasanya, aku akan sembuh. Waktu dia berkata demikian, meyakini pernyataan itu, dia sudah sembuh atau belum? Belum. Dia dalam kondisi sakit, dia mendekat pada Yesus. Waktu dia mendekat, dia kira-kira meyakinkan pada dirinya begini, asal kujama jubahnya, aku akan sembuh. Belum sembuh. Kapan kesembuhan itu terjadi? Manakala dia menjawab. Betul menjawab. Ayat 28 baru rencana. Ya, baru dia rencana. Asal kujama, nanti kujama ya. Begitu dia jama, benar. Alkitab berkata dalam ayat 29, seketika itu. Kata lain dari seketika itu artinya apa? Saat. Tidak pakai tunda. Saat, seketika itu. Lalu apa yang dirasakan dalam tubuh perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit ini? Lihat baik-baik. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu ia merasa apa? Badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yang saya mau bicarakan adalah seketika itu juga Tuhan menolong dia. Dengan perkataan lain Bapak Mama Saudara, mari kita terus berjuang untuk terus mendekat kepada Tuhan. Datang dan mendekat kepada Dia. Pada bagian yang keempat, side stressing, datang butuh iman dan kepercayaan. Meyakini bahwa dalam kesukaran hidup kita, dalam setiap penderitaan hidup kita, dalam keadaan ekonomi kita yang mungkin masih morat-marit, yakini, imani dalam nama Yesus, bahwa Tuhan pasti akan memberkati dan menolong kita pada waktunya Tuhan. Yang kelima dan yang terakhir, tidak takut dalam menjalani kehidupan ini.
Percaya saja kepada Tuhan. Ayat 36. Ayat yang ke-36. Ayat 36 kita baca bersama-sama. Saya ingin cepat karena sudah 8:30. Kita baca ayat 36, 2, 3. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Apa yang mau saya sampaikan? Waktu Yairus meminta Yesus untuk datang meletakkan tangannya, Yesus belum datang. Amin. Lalu Yesus sebelum datang, tiba-tiba datanglah orang memberitahukan kepada Yairus bahwa anakmu yang sakit itu sudah mati. Saya mau tanya, ini kira-kira ini salah siapa nih? Salah Yesus? Yesus ikut bersalah? Ya, rasa-rasa. Kalau dalam kedudukan manusia kita akan bilang Yesus ini, terlambat Yesus. Amin. Kita bisa salahkan Yesus. Tapi apa yang direspon oleh Yesus? Waktu Yesus mendengar itu, dia tidak peduli. Alkitab yang bilang ya, Yesus tidak menghiraukan. Kata lain dari tidak menghiraukan, tidak peduli dengan perkataan orang, dengan tangisan orang, kecuali dia meyakini bahwa Yairus sudah ada di jalan yang benar. Lalu dia bilang kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Jangan apa? Jangan takut, percaya saja. Wah, saya waktu sampai di sini, Bapak Mama, saudara, anak-anak muda, waktu Tuhan Yesus bilang jangan takut, percaya saja. Saya pikir, Rato, kalau kita lagi tidak punya uang lalu suruh bilang jangan takut tapi percaya, kira-kira kan mana? Mudah kan atau susah? Susah. Jangan bilang mudah, susah. Tapi maksud saya gini, saya membayangkan, coba Bapak Mama pulang karena waktu kita terbang, coba pulang kita renung menghayal. Anak sakit di perjalanan mati. Tapi Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Ini kira-kira kan mana ini? Ini kira-kira kita masih mau percaya? Antara percaya dan tidak ini hampir setengah jadi semua. Tapi dengarkan baik, dengarkan baik. Yairus tetap percaya, amin. Kepercayaan dia di tengah keraguan manusia, kebimbangan manusia, di tengah galaunya manusia, itu saya kira biasa. Karena kalau kita tidak punya rasa galau, tidak rasa gelisah, tidak punya rasa apa lagi dengan keadaan ini, saya rasa mungkin kita tidak normal. Waktu kita tidak punya apa-apa, lalu kita gelisah, kita resah, kita stres, saya kira biasa lah. Tapi solusinya adalah waktu kita dalam tekanan yang demikian, firman Tuhan mengingatkan kita dalam bacaan ini, datang dan mendekat kepada Yesus. Itu maksudnya. Yairus menjadi kuat, tidak takut dan tetap percaya, bukan karena dia hebat, karena dia sudah datang dan mendekat kepada Yesus. Artinya apa? Apapun yang nanti terjadi dalam diri dia, mau baik atau buruk, itu sudah ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Jadi setiap kehidupan kita, saya mau bilang, entah Bapak Mama suka atau tidak suka, hidup yang kita jalani sepenuhnya ada di dalam kendali dan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa kendalikan kita mau, kita tidak bisa hidup menurut kita mau sendiri. Karena hidup kita sangat diatur oleh otoritas Tuhan sendiri. Karena itu, nasihat firman Tuhan buat kita di bagian yang kelima pagi ini, bagaimana supaya kehadiran Kristus Yesus dapat membangkitkan semangat, tapi memulihkan keadaan hidup kita. Yang kelima, firman Tuhan bilang jangan takut, tapi percaya saja. Amin. Jangan takut, percaya saja walaupun tantangan boleh banyak, kesulitan boleh ada, tapi jangan takut, percaya saja. Mengapa? Karena dalam Kristus kita menemukan bahwa ada penghiburan. Dalam Kristus ada jalan keluar. Dalam Kristus Tuhan memulihkan akan kondisi dan keadaan kita. Sebagaimana firman yang kita bacakan hari ini, Yairus pada akhirnya ditolong oleh Yesus.
dengan membangkitkan dan memulihkan anaknya yang sakit dan mati. Demikian juga ketika Yesus berjumpa dengan perempuan yang mengalami penderitaan 12 tahun lamanya. Alkitab berkata, perempuan ini sudah berobat kemana-mana, tapi tidak pernah mengalami kesembuhan. Tapi baru waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia datang dengan ketulusan, datang memohon dan meminta pertolongan Tuhan. Pada bagian yang terakhir kita menemukan, Yesus meneguhkan iman mereka. Hai ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena itu Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, bila hari ini dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, dalam keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan kita masing-masing, mungkin kita menghadapi tantangan, kesulitan, barangkali kita mengalami berbagai tekanan-tekanan kehidupan karena masalah ekonomi dalam rumah-rumah tangga kita. Mari kita bangkit dan percaya pada Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa kita harus percaya? Karena kita beriman, kita meyakini bahwa kehadiran Kristus Yesus Tuhan kita akan membangkitkan semangat-semangat kehidupan dalam diri kita masing-masing. Tapi sekaligus Ia mampu untuk memulihkan kita, sebagaimana Ia telah memulihkan anak Yair, sebagaimana Ia telah memulihkan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saya percaya Yesus Tuhan yang sama juga bersedia untuk memulihkan keadaan keluarga-keluarga kita, memulihkan akan setiap rumah-rumah tangga kita dari keadaan ekonomi, memulihkan keadaan kita dari segala kehidupan, baik untuk masa depan dan kehidupan untuk masa yang akan datang. Karena itu Bapak Mama, Bapak Saudara, anak-anak muda, mari terus datang kepada Tuhan. Jangan pernah abaikan panggilan. Selama masih ada kesempatan, alami, rasakan kuasanya Kristus. Sebagaimana Yairus dan perempuan, mereka dipulihkan dan diberkati. Saya percaya, saya dan Bapak Mama juga akan dipulihkan dan diberkati Tuhan, selama ada waktu dan kesempatan untuk kita datang dan menghadap hadirat Tuhan. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.